Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, pagi ini saya akan berkunjung ke sebuah kampung terpencil di Saguling, Jawa Barat. Namanya Kampung Cinyenang. Kampung yang pernah terendam air ini sering disebut sebagai kampungnya hilang. Ketinggian air yang menghanyutkan seluruh desa membuat warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, kehilangan mata pencarian, hingga harus memulai hidup dari awal kembali karena pembangunan waduk Saguling. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan pada warga setelah membangun masjid bersama. Masya Allah. Pejuang Langit, kali ini saya akan bertemu sosok Mang Ule, mantan petani yang kini sukses dengan tambak ikan miliknya. Mulai dari bisa memiliki 5 unit keramba dengan total 20 kolam apung, ikan nila dan ikan mas yang ada di keramba Mang Ule yang jumlahnya tidak habis-habis. Bahkan bisa panen 2 ton ikan setiap bulannya. Hasil panen berlimpah ini memberikan keuntungan luar biasa, hingga 50 menyentuh 100 juta per bulan. Rutin bersedekah ikan kepada warga lansia dan memberi lebih pada tetangga yang membeli ikannya, membuat tambak Mang Ule sukses besar. Bisa menyekolahkan anak-anak dan para keponakan, membantu saudara untuk membuka usaha, dan membiayai keluarga berangkat umroh ke Tanah Suci. Masya Allah. Ternyata setelah ada waduk malah berkah tuh makin nambah ya Mang. Awalnya kita khawatir mau makan apa, anak istri kan, keluarga, ya hasilnya alhamdulillah sekarang bisa dirasakan. Wah, apa tuh? Lebih subur. Setelah punya tambak ikan ini berkah apa aja nih yang dapat? Berkahnya kita ini paling pertama itu kan berbagi lah kita, berbagi sama warga sekitar. Kadang kan namanya tetangga beli kan sekilo, kita berapa kilo lah tanpa di itu kan. Masya Allah. Kayak itu menyokolahin anak kan, anak sudah alhamdulillah lah sudah masuk di SMA kan, lumayan modalnya ya Bang ya. Alhamdulillah, setelah membantu keluarganya menyekolahkan dan memberi modal usaha, Mang Ule pun rutin menyisihkan tabungannya hingga sudah mendaftar haji bersama sang istri. Mang, kalau saya mau beli ikannya boleh nggak sih? Oh boleh banget ini, kita kan bakalan dijual semua. Nih gede-gede nih ikan ya? Gede, ini bisa dapat 3 lah sekilo. Wah, Masya Allah. Walaupun belum terlalu besar nih, tapi ukuran segini udah enak nih. Pejuang Langit, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, semua bisa terjadi. Mang Ule yang sempat putus asa karena kehilangan ladang, bisa bangkit dengan usaha tambak ikan. Bahkan bisa panen ikan setiap harinya. Masya Allah. Pejuang Langit, saat ini saya sedang bergotong royong bersama warga Kampung Cinyenang untuk membangun masjid. Yang mana kata warga di sini tuh gotong royong ini membawa berkah yang sangat luar biasa ke lingkungan mereka. Dananya itu terkumpul dari masyarakat sendiri. Dari swadaya masyarakat sendiri. Kadang-kadang mengumpulin tiap minggu langsung dibangunin. Tiap bulan, minggu? Ya kadang-kadang. Kalau lagi ada, kalau lagi ini tiap bulan langsung bangunin gitu aja. Pejuang Langit, kekompakan warga Kampung Cinyenang benar-benar menginspirasi. Seluruh warga rutin patungan menyisihkan sebagian penghasilan untuk membeli bahan material pembangunan masjid. Guru saya pernah mengatakan, jika orang-orang yang membangun masjid menandakan orang itu beriman dan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Masya Allah, Pejuang Langit. Saya sangat kagum sama kekompakan warga di desa ini. Mereka itu mau semuanya turun untuk gotong royong membangun masjid ini dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Guru saya pernah bilang, jika Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rumah untuk kita di surga kelak jika mendirikan masjid walaupun ukurannya kecil. Inilah sosok Kang Herlan, pemuda kampung yang dulunya sangat nakal dan hidup jauh dari Allah. Mendapat hidayah setelah ikut membantu warga membangun masjid bersama. Kang Herlan jadi rutin untuk azan dan sholat berjamaah di masjid. Menjadi dekat dengan Sang Pencipta membuat Kang Herlan diberi berbagai kemudahan dalam karirnya hingga mendapat kenaikan pangkat di kantor. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan juga dengan jodohnya, seorang warga kampung yang sering ikut pengajian di masjid ini. Masya Allah.
Kalau dari cerita ibu-ibu kan tadi, semenjak gotong royong bangun masjid ini, banyak sekali berkah yang didapat, Kang. Berdampak nggak sih ke kehidupan Akang? Kalau untuk diri pribadi saya berdampak banget, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dengan kita berbagi rezeki, karena memang dulu saya itu kurang paham agama. Ya. Dan ketika ada pembangunan masjid ini, saya sering ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz dengan hikmah berbagi rezeki, beramal. Saya juga sekarang Bertambah ya? bertambah, mudah-mudahan bertambah dan barokah. Setelah ikut bergotong royong membangun masjid, membuat Kang Herlan bisa dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini memberikan kemudahan pada Kang Herlan bisa sukses dalam karirnya. Masya Allah. Semenjak dibangun masjid ini, sekarang alhamdulillah lebih luas. Dan akhirnya saya bisa rutin ke masjid, bahkan saya juga sering mengumandangkan azan. Awalnya ikut-ikutan gotong royong bangun masjid. Ya, Tapi dari situ malah jadi sering ke masjid ya? ya sering ke masjid, Kang, alhamdulillah. Masya Ya, ya. Allah. Guru saya pernah mengatakan, jika kita bertaubat dan kembali ke jalan Allah, maka Allah berikan keberuntungan dalam hidup kita. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh nih lagi pada masak nih Bu. Ketika bapak-bapaknya itu bekerja bakti di sana, ibu-ibunya di sini masak, nyiapin. Selain liwet juga ada cemilan nanti, Pak. Dulu Pak di sini itu terendam kan, di sini itu tempatnya terendam. Nah dari dampak itu kan dulu menjadi suatu musibah ya untuk warga saya. Nah sekarang alhamdulillah warga sekarang bisa berkebun dengan subur. Masya Allah. Punya tambak ikan sendiri, bisa buat ikan asin sendiri Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah ibu Masya ini Allah. contohnya ini sudah naik haji Pak dari berkat bertanam cabai. Padahal dulu lahan cabenya kerendam juga. Iya. Wah, tapi setelah pindah ke tempat tinggi Iya. malah jadi makin subur. Iya. Masya Allah, ceritanya luar biasa. Pejuang langit, wajar saja Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat warga kampung Cinyenang ketika mendapat musibah yang menghilangkan mata pencahariannya, rumah tinggal, hingga harta bendanya. Seluruh warga rutin melakukan pengajian di Keramba untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari bencana dan dimudahkan rizkinya. Guru saya pernah mengatakan, jika Allah lah yang menentukan segala sesuatu, segala kebaikan yang akan kita dapatkan akan terjadi jika Allah yang mengizinkannya. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توصلنا إلى حضرة النبي المصطفى صفوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Ya, masih Pak Ustadz. Masya Allah. Mohon maaf nih Pak Ustadz, tadi saya agak telat nih. Ya, Udah nggak mulai apa-apa, belum dah. ya? Belum. Alhamdulillah. Baru mau mulai. Baru mau mulai, Ya. alhamdulillah. Jadi ini pengajian dari Badasar, alhamdulillah. Ini Majelis Al Barokah. Jadi sengaja diadakan oleh jamaah kami, wabil khusus oleh para pengusaha kolam terapung. Sebab kami yakin rezeki itu akan disertai keberkahan kalau kita memaksimalkan ikhtiar kita. Dan salah satu nilai ikhtiar itu adalah dengan berdoa, bertawassul. Dan alhamdulillah ini pengajian sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun kurang lebih. Wah, 10 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini rutin digelar berapa hari sekali, Kak? Ini 1 minggu sekali, Satu tapi minggu sekali. untuk tempatnya kita berpindah-pindah dari satu kolam ke kolam yang lain, tergantung kesiapan dari yang pemilik kolam itu. Masya Ya, Allah. Di sini juga gotong royong nih, Ustadz. Gotong royong. Untuk ini konsumsi semuanya gotong royong, ya seadanya. Yang penting majelis tetap berjalan demi meraih keberkahan bersama. Luar biasa, pantas aja nih tambak ikannya pada Alhamdulillah. hasilnya luar biasa semua nih biasa. ikan-ikan. Masya Allah. Ajib, luar biasa.
ketika betul saya penyintas kanker. Lemari saya kasihkin semua. Udah pesimis. Udah pesimis. Dan tapi ternyata saya balik lagi, alhamdulillah saya sehat gitu. Saya sehat gara-gara mungkin sedekah tadi.